Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar budidaya ikan gabus. Yang mau tanya-tanya bisa langsung chat ke WA saya di 0816658779. Ya. Saya akan berusaha menjawab sebatas pengetahuan saya tentang budidaya ikan gabus ya. Langsung saja kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Wuryanto, ini yang ada di Cilacap ya. Terima kasih Pak tentang tutorial packing ikan gabusnya dalam pengiriman jarak jauh. Sangat membantu saya. Kemarin saya kirim ke Jakarta, sudah saya praktekkan 2000 ekor selamat sampai tujuan, tidak ada yang mati. Saya ingin tanyakan Pak, kalau packing lewat pesawat itu bagaimana Pak caranya? Jadi kalau packing menggunakan pesawat itu kan sekarang ini yang menjadi kendala itu di pesawat kan, kalau di Jogja itu kan 6 jam sebelum pemberangkatan itu kargo ada yang berlakukan 6 jam sebelum pemberangkatan itu sudah barang itu sudah ada di bandara. Nah ini yang jadi masalah para peternak, para pembudidaya ikan. Keterbatasan oksigen itu belum, kalau sampai sana nanti masih perjalanan darat lah, ini jadi masalah juga. Nah mensiasati hal tersebut ya, itu kalau memang mau packing agar kemampuan oksigennya itu lama ya, bisa menggunakan cara yang pernah saya lakukan ya. Sebentar ya, saya ambilkan. Ya, jadi caranya tetap sama ya. Caranya tetap sama, packingnya tetap menggunakan jerigen seperti ini ya. Jerigen berapa ini? 25 liter tetap ya. Pakai jerigen 25 liter. Kemudian boxnya tetap standar Garuda, pakai styrofoam. Nah, lebarnya ini, lebarnya jerigen ini ya, itu kalau ditaruh di styrofoam itu pas ya. Ini pas lebarnya, ini pas, masuk pas. Ikan masukannya sama, tetap menggunakan corong di sini ya. Hanya saja memang pada saat sebelum ikan dimasukkan, nah ini kebetulan contohnya pas kita belum buat, baru jerigen kosong. Nanti di bagian ujung ini, di bagian sini ya, di bagian ini ya, saya kasih tanda. Nah di sini, di bagian sini itu dibur ya, di bagian sini dibur. Nanti dipasangi dop sepeda, tahu nggak ya? Dop sepeda atau dop ban motor ya. Pasangi dop ban motor, kemudian diteprok dengan lem, diberi lem menggunakan lem silikon atau lem kaca ya. Nah tujuannya apa ya? Pada saat dipasang dop ini betul-betul lemnya sampai kering ya. Nanti dopnya kan begini akhirnya kan ya, ini kan begini kan, dopnya tegak begini ya. Nah seperti ini kira-kira contohnya. Nah dop ini nanti fungsinya untuk memasukkan oksigen. Nah fungsinya untuk memasukkan oksigen. Kenapa kok menggunakan jerigen? Kalau oksigen dipompakan ke jerigen ini dengan tekanan yang 3 kali lipat lebih tinggi dengan plastik, jerigennya nggak meledak, jerigennya kuat. Itu yang paling penting. Jadi nanti pada proses packingnya adalah ikan dimasukkan lewat sini menggunakan airnya, dimasukkan, kemudian ya ikannya dimasukkan dulu menggunakan corong, kemudian nanti ditutup ya. Ini diberi lem ya, diberi lem, tutup ya. Kemudian ini juga sama, bagian luar ini dikasih lem juga. Sebelum dia kering diputar dulu. Nah, sampai kenceng kan lemnya akan mengunci di sini. Biasanya menggunakan lem pralon bisa, lem pipa PVC. Kemudian nanti setelah itu oksigen baru dipompakan ke dalam jerigen ini. Ya, dipompakan ke dalam jerigen sesuai dengan tekanan ya yang ada di oksigen. Jadi bisa 3 kali lipat dari tekanan yang ada di plastik. Kalaupun toh melembung, agak melembung sedikit nggak masalah jerigennya, tapi kan nggak meledak sampai keras pun nggak apa-apa, dia kuat. Ya, perjalanan di jerigen ini bisa kemampuan oksigennya bisa lebih dari 24 jam
ya. Bisa lebih dari 24 jam perjalanan. Jadi kalau misalkan kita di kargo, di pesawat kok perjalanannya lebih dari 12 jam, kita masih nggak masalah, masih aman-aman saja. Ya, kemudian itu dimasukkan ke dalam box styrofoam, ditutup, dilakban, sudah selesai. Ya. Nah, ini pengalaman saya packing menggunakan jilgen. Jadi aman saja. Mau perjalanan kita ke luar pulau nggak masalah. Ya, dan mungkin satu-satunya packing dengan cara ini itu dari saya yang mempunyai ide untuk membuat cara seperti ini, agar apa teman-teman nanti praktis dalam hal packing menggunakan pesawat, tapi jarak tempuhnya mungkin agak lama, ya kan. Oke, berikutnya nanti dipraktekkan ya Pak Woryanto ya, silakan nanti dicobakan. Ya mudah-mudahan berhasil, mau kirim ke Banjarmasin, mau kirim ke Pontianak, mau kirim ke Sumatera, Aceh. Ya, itu kalau nanti di bandara daftar waktu tunggunya terlalu lama, itu sudah tidak ada masalah lagi ya. Dulu 2 jam bisa kita sebelum berangkat ikan di bandara, sekarang harus 6 jam sebelum berangkat, ada yang berlakukan 5 jam, ya ada yang berlakukan paling lama 4 jam, paling sedikit ya, paling lama bisa 6 jam. Ya 6 jam menunggu, berangkat sudah 2 jam, 8 jam. Nanti perjalanan di sana, kalau orangnya dekat bandara sih tidak masalah, tapi kalau orangnya jauh dari bandara, bisa perjalanan darat masih 3 jam, 4 jam, wah itu kasihan ikannya ya. Berikutnya dari Danang yang ada di Karanganyar ya. Kalau saya pesan bibit ke Pak Suwandi, itu ada minimal order enggak? Saya harus pesan apa dikirim apa diantar. Kalau untuk benih ikan gabus itu, kalau tidak ada wabah corona seperti ini, bisa langsung ambil ke sini, nggak masalah. Tapi kalau sekarang kondisi ada COVID-19 ini, kita kirim menggunakan jasa kurir atau kargo ya. Butuh berapa nanti bisa dikirim. Berikutnya dari Bapak Suryo Atmojo ini yang ada di Blitar. Apakah Bapak menjual kolam terpal, Pak? Kalau ada harganya berapa? Mohon maaf Pak ya, saya tidak menjual kolam terpal ya. Jadi memang kita tidak menjual dan tidak produksi. Nanti bisa beli di luar ya. Kemudian Bapak Sabtono yang ada di Kebumen ya. Saya membeli bibit di daerah sini dengan jumlah 1000 ekor. Dan saya tanya memang itu bibit dari tangkapan alam. Tetapi setelah saya amati 1 bulan ini Pak, prosentasenya hampir 50% yang tidak mau makan. Ikan cenderung menepi di tepi-tepi kolam, kurus dan tidak mau bergerak, lalu lama-lama mati. Nah, ini solusinya bagaimana, Pak? Jadi kalau bicara masalah bibit yang Bapak alami ini kan saya juga nggak tahu ya di situ bibitnya itu bagaimana cara membuatnya. Tapi kalau menurut pengalaman dan perkiraan saya itu bibit memang ditangkap dari alam, kemudian mengajari peletnya belum sempurna, ya kan? Ngajari peletnya belum sempurna, belum semuanya mau makan pelet. Sehingga pasti yang kurus-kurus di tepi itu dia tidak mau makan pelet. Tetapi kalau yang kecil kurus-kurus itu dikumpulkan, kemudian dikasih makan cacing, atau mungkin tanyakan kepada dulu orang yang menjual itu, dia dulu dikasih makan apa yang sebelum diajari pelet. Mungkin cacing. Nah, yang kurus-kurus tadi dikumpulkan, ditaruh di kolam tersendiri, kemudian dikasih cacing. Kalau dia masih mau makan, berarti selamat, dia bisa hidup kembali, bisa gemuk kembali, bisa diajari pelet kembali. Tapi kalau dia nggak mau makan, ya sudah, berarti memang dia pasti akan mati ya. Silakan ya Pak Sabtono kalau itu kaitannya dengan masalah benih, cara orang itu mengajari bibitnya makan pelet. Berarti belum semuanya itu makan pelet. Jadi kan proses pengajaran pelet itu kan cuma sehari 2 hari. Kadang orang terlalu terburu-buru, masih belajar makan pelet sudah dijual. Nah itu yang menjadi masalah, kadang dipelihara banyak yang kepalanya besar, badannya kalau orang Jawa bilang biting, makin mengurus makin kecil ya. Silakan dipraktekkan ya. Sukses untuk teman-teman. Berlanjut nanti ke episode berikutnya, masih ditanya jawab Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.